Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat hari Minggu semua. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja GB Moria 11 April 2021. Setelah firman Tuhan, nanti kita akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu yang lain boleh nyusul ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudusnya. Setelah nanti firman Tuhan kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersuka cita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, satu malam boleh berlalu, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan sorga turun ke dunia. Bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa agar siapapun yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap nama yang mengikuti ibadah raya online Gereja GB Moria hari Minggu 11 April 2021. Kami semua bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup. Kami semua bersuka cita karena janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, diberkatilah saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama menaikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Sama-sama kembali katakan dari awal pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah pujian menjadi doa kita pagi hari ini Bapak Ibu. Sama-sama kembali katakan dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama sembah. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, pemilik hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah
percaya rencanamu indah, kami percaya waktumu indah, kami percaya kuasamu. Yesus, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segalanya. Immanuel, Immanuel, terpujilah Tuhan, pujilah Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, kami percaya Yesus. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebaikan dan kemurahan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu mengatasi langit dan bumi. Saat ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati Tuhan. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Diberkatilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Haleluya, kembali saya menyapa. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu, abang dan kakak lahir dari Tona Burju, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan Bapak Ibu yang berteman di Facebook saya. Haleluya. Di pasar Minggu cuacanya cerah Bapak Ibu, dan saya percaya bagaimanapun cuaca di daerah saudara, di rumah saudara, berkat Tuhan selalu baru atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan 30 menit ke depan. Saya percaya setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tema khotbah hari ini adalah andaliman. Sama-sama katakan andaliman. Andaliman itu bukan bumbu Batak Bapak Ibu. Mau kita bahas ini bukan bumbu orang Batak. Memang andaliman itu terkenal dengan bumbu orang Batak saudara ya. Sambal andaliman, masak daging babi juga pakai andaliman bumbunya Bapak Ibu ya. Jadi andaliman itu sejenis seperti mericanya orang Batak lah Bapak Ibu ya. Itu andaliman itu. Pokoknya enak sekali lah. Tapi andaliman yang mau kita bahas hari ini adalah mengandalkan iman. Sama-sama katakan mengandalkan iman. Iya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selama Tuhan Yesus Kristus masih mengizinkan Bapak Ibu dan saya hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, hidup di negara kita Indonesia yang tercinta, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mengingatkan kita semua, siapapun saudara, untuk tidak mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan tabungan, melainkan mengandalkan iman di dalam Kristus selama kita hidup. Amin. Karena kemampuan kita terbatas. Sebanyak apapun gelar pendidikan kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun deposito harta kita, semuanya terbatas. Ada limitnya. Itu sebabnya mengapa saya ingatkan kita semua untuk tetap mengandalkan iman kepada Kristus, karena kasih kuasa Kristus tidak pernah terbatas dan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Sama-sama katakan mengandalkan iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama menjelaskan. Saya ulangi, apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama menjelaskan bagi kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar itu bicara pondasi. Iya kan, rumah ini ada pondasinya, rumah Bapak Ibu ada pondasinya. Rumah itu kokoh, berdiri tegak, ada badai, ada hujan, ada banjir, nggak roboh karena punya pondasi yang kuat. Amin. Kalau saudara dan saya punya iman yang kuat, berakar kepada firman Kristus, kita tidak akan mudah disesatkan, kita tidak akan mudah dibengkokkan, kita tidak akan pernah goyah. Sekali Kristus tetap Kristus, dan teruslah melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Amin. Karena iman, saudara kasih Tuhan, perhatikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi dasar dari segala sesuatu itu apa? Iman. Imanmu kepada Kristus dasar dari segala sesuatu. Dasar dalam rumah tanggamu iman. Kalau kau punya dasar iman yang benar dalam rumah tangga saudara, saudara tidak akan pernah kawin cerai apapun alasannya. Saya ulangi, kalau saudara di dalam rumah tanggamu punya dasar iman yang benar, saudara tidak akan pernah kawin cerai apapun alasannya. Yang kedua, kalau saudara punya dasar iman yang benar dalam pelayananmu, tidak akan duniawi, tidak akan mata uang, nggak mata duitan, nggak manfaatin orang. Amin. Kalau punya dasar iman yang benar dalam dunia pelayanannya, gereja GB Moria sudah membuktikan 1 tahun persembahan cukup dengan doa. Bukan mau sok-sokan, tapi saya tahu diri. Jemaat GB Moria lagi susah, di PHK lah, narik ojek online sepi gara-gara COVID-19. Gak tega lah saya tarik persembahan Bapak Ibu. Persembahan cukup dengan doa. Tapi bukan berarti Tuhan nggak diamin aja begitu. Tuhan pelihara sempurna. Puji Tuhan. Kalau kita punya dasar iman yang benar dalam hidup kita, bersosialisasi, berteman, bersahabat, kita nggak akan manfaatin siapapun. Kita nggak akan egois. Kita tidak akan maunya diri kita sendiri. Amin. Selama Bapak Ibu punya iman dasar yang benar, ya kan, dasar iman yang benar. Karena dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kalau saudara punya dasar iman yang benar untuk beribadah, sekalipun Tuhan belum jawab doa kita hari ini, tetap kita menyembah Tuhan. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu waktunya Tuhan itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Ibrani 11 yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya Bapak Ibu dan saya tetap percaya kuasa Kristus, tetap percaya janji Kristus, dan tetap percaya bahwa waktunya Tuhan Yesus itu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah bersyukur, teruslah layani Tuhan dimanapun saudara berada. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat utamanya saudara. Ibrani 11 ayat 30. Kita belajar dari di mana imannya Yosua itu sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan ketika tembok Yeriko itu roboh saudara. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok yang dibangun di zaman perjanjian lama Bapak Ibu, itu melebihi temboknya yang orang Cina punya saudara. Kekuatannya itu melebihi daripada tembok yang ada di Cina sana saudara. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke Israel masih ada sisa-sisa pecahan tembok Yeriko Bapak Ibu di Israel, di situsnya. Nah, itu artinya apa? Tembok Yeriko itu memiliki kekuatan yang dahsyat, luar biasa. Dan di zamannya Yosua belum ada bom saudara, belum ada dinamit untuk merobohkan. Kalau sekarang kan membuka gunung, menghancurkan gunung kan pakai dinamit. Kalau di zaman Yeriko nggak ada Bapak Ibu, gimana mungkin merobohkan tembok itu dengan iman? Ukuran manusia diketawain. Kalau saudara membaca kisah Ibrani 11:30, kisah itu diambil kitab Ibrani mengutip di Yosua pasal yang ke-6. Ayat yang pertama itu Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti sampai dengan ayat yang ke-27. Itu kisah di mana tembok Yeriko itu diruntuhkan dengan iman. Bukan dengan dinamit Bapak Ibu, bukan diketok-ketok dengan palu atau dibakar begitu. Enggak, dengan iman. Jadi kalau dengan iman aja tembok Yeriko bisa rontok, bisa runtuh. Apalagi masalah saudara, apalagi sakit penyakit saudara, apalagi tantangan dalam hidup kita. Dengan iman kepada Kristus, semuanya akan rontok bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya renungkan, saya pelajari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mencatat minimal ada 3 tanda ciri-ciri anak Tuhan. Ada 3 ciri-ciri anak Tuhan yang hidup mengandalkan iman. Dalam kurung andaliman. Iya kan? Ciri yang pertama, Yosua pasal yang ke-6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini kisahnya Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuh, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, gagah perkasa kata Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang kedua, yang pertama Bapak Ibu, saya mencatat ciri-ciri anak Tuhan yang hidup mengandalkan iman adalah yang pertama, senantiasa mengimani firman Tuhan. Sama-sama katakan senantiasa mengimani firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun situasimu hari-hari ini, mungkin menurut ukuran manusia nggak mungkin, tapi menurut Allah kita itu mungkin. Yosua berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara tahu sendiri nggak? Pasukannya Yosua itu nggak hebat-hebat banget, nggak hebat-hebat banget saudara pasukannya.
Dan pasukannya Yosua itu siapa, saudara? Imam bawa tabut perjanjian begitu. Bukan bawa senjata, bawa pedang, bukan. Tetapi Tuhan bilang begini, kota Yeriko ini kuserahkan ke tanganmu, Yosua, sama raja-rajanya dan pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Mungkin gambarannya bagi kita hari-hari ini, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa bekerja di perusahaan itu? Aku cuma lulusan D3. Sainganku S2, S3, bahkan mungkin S-teler. Iya kan? Gak mungkin Tuhan. Dengar baik. Alkitab berkata, kalau sudah Tuhan yang beri, pasti menjadi milik kita. Bagianmu, bagianku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa mengimani firman Tuhan. Jadi apa yang kau baca, makanya berkali-kali ku katakan baca Alkitab, baca Alkitab. Ketika saudara baca Alkitab, saudara menemukan janji Tuhan, saudara akan menemukan bagaimana rencana Tuhan itu indah. Saudara akan diingatkan kembali bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Jadi imani firman Tuhan, senantiasa mengimani firman Tuhan. Jadi ciri-ciri anak Tuhan yang pertama yang mengandalkan iman adalah senantiasa mengimani firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allahku itu mungkin. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Bagi manusia nggak mungkin lu diberkati. Lu kan cuma lulusan D3. Bagi manusia orang bilang kalau masuk ke situ harus nyogok, harus nyuap, nggak cukup hanya pintar. Dengar baik saudara yang kasih Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Apapun vonis dokter bagi hidup saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Percayalah, oleh bilur-bilur Yesus kau sudah sembuh. Amin. Mami boleh bantu baca Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Maka gunung ini akan pindah. Bagiannya apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nah, biji andaliman dengan biji sesawi mirip-mirip lah Bapak Ibu, besarnya, ukurannya kecil-kecil begitu. Ya kan? Bukan sayur sawi ya, bukan, sesawi. Emang nggak ada di sini bijinya sesawi itu, adanya di Israel. Nanti ada berkat kapan waktu tahun depan saudara diberkati Tuhan, kita sehat umur panjang, sama-sama nanti kita ke Israel. Ada tuh biji sesawi. Bijinya kecil kali Bapak Ibu. Mungkin masih lebih besar biji andaliman. Kurang lebih seperti itulah saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus begini. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, biji sesawi ya, bukan biji sayur sawi, bukan, beda itu. Nanti saudara kira, besar kali Pak Pendeta biji sawi dia, itu sayur sawi, sesawi. Nah, bijinya kecil, tapi ada bisa jadi pohon. Nanti kalau saudara ke Israel, saudara lihat, tanya sama gaitornya, mana pohon sesawi? Ada pohon sesawi, bisa burung bersarang di pohon itu. Tapi biji kecil kali, kayak gini kecilnya. Nah Tuhan bilang, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, Bapak Ibu, kita doa pindah gunung, gunung pindah. Kenapa? Karena begini, iman kita nggak butuh besar. Iman kita cukup sebesar biji sesawi. Tetapi biji sesawinya kemana? Sebesar biji sesawinya kepada kuasa Kristus. Maka terjadi mukjizat. Amin Bapak Ibu. Cukup dengan iman sebesar biji sesawi terjadi mujizat. Karena apa? Karena bukan kita yang lakukan, Tuhan Yesus yang lakukan. Itu sebabnya kuasa Kristus tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Teruslah imani firman Kristus Bapak Ibu. Teruslah imani firman Kristus abang dan kakak, Lae dan Itona Burju, dimanapun kau berada. Amin. Jadi ciri-ciri yang pertama anak Tuhan yang mengandalkan iman, dalam kurung andaliman, senantiasa mengimani firman Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, dimanapun saya berada,
saya tetap mengimani firman Tuhan. Jadi jangan dengar apa kata orang. Orang bilang kau gak akan berhasil, gak usah dengar. Karena hidupmu ditentukan bukan dari mulut orang, tapi dari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan iman. Dalam kurung andaliman. Yang pertama, senantiasa mengimani firman Tuhan. Kita belajar dari kisah tembok Yeriko dirontokkan, dirobohkan, dihancurkan. Bukan dengan dinamit, bukan dengan bom, tapi dengan iman. Iya, keren saudara. Itu sebabnya Tuhan kita itu keren. Amin. Jadi baca Alkitab, jangan kita Talmud kau baca, salah itu. Kalau ada orang ngomong kitab Talmud, nggak usah kau dengar. Itu kitabnya orang Yahudi, kitab Kristen itu ya Alkitab, udah final ini. Amin. Ibrani 11:30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Minimal 3 ciri-ciri anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan iman, dalam kurung andaliman. Yang pertama, senantiasa mengimani firman Tuhan, sama seperti Yosua. Yosua pasal yang ke-6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Luar biasanya kita harus belajar dari Yosua. Kalau sudah dibilang Tuhan akan serahkan, dia bilang, yang benar Tuhan, jangan bercanda, gak mungkin lah Tuhan, kami ini siapalah, aku ini siapalah. Itu mengecilkan kuasa Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau saudara kata Tuhan, kau diberkati, jangan bilang siapalah aku ini Tuhan, ya ampun. Langsung aminkan. Amin. Saudara diberkati. Amin. Saudara sehat. Amin. Saudara sukses berhasil. Amin. Iya. Semua yang baik dari sorga menyertai hidupmu dan hidupku. Ciri yang kedua anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan iman, saya mencatat Bapak Ibu, senantiasa memuji Tuhan. Yosua pasal yang ke-6 ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk tuh. Bukan disuruh bawa pedang, bawa sangkakala tanduk, ya ampun. Tapi hebat. Itu sebabnya kalau boleh jujur Bapak Ibu, kita bisa melalui hidup ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena penyertaan Kristus yang dahsyat. Amin. Iya kan? Saudara bisa masuk akalmu enggak? Tembok Yeriko yang begitu kuatnya dibangun, Tuhan hanya kasih perintah kepada Yosua, kau suruh prajuritmu sama itu imam bawa sangkakala, bawa tanduk, bawa apa lagi? Di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu dengan para imam meniup sangkakala. Tuh, meniup sangkakala pasti diketahui, saya percaya agak unik memang. Tapi itu Bapak Ibu, kita nggak boleh sepele dengan kuasa Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita boleh melalui hidup ini. Bukan karena punya jabatan yang tinggi kita bisa melalui hidup ini. Bukan karena punya deposito yang banyak kita bisa menjalani hidup ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya kan, karena kasih karunia lah ini. Bagaimana mungkin bisa merontokkan tembok Yeriko dengan hanya puji-pujian saudara. Itu dia, maka kita belajar dari sini. Ternyata ciri-ciri anak Tuhan Bapak Ibu yang senantiasa hidupnya mengandalkan iman, dalam kurung andaliman, senantiasa memuji Tuhan. Amin. Mau sesuntuk apapun hatimu, pikiranmu, teruslah kau puji Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ketika saudara punya pergumulan, teruslah puji Tuhan, teruslah sembah Tuhan. Ketika sedang lembah kekelaman, teruslah puji Tuhan. Difitnah, dicurangi, dijahati, dijegal, diapainlah saudara sama manusia, teruslah muji Tuhan. Karena pertolongan kita, pembelaan kita itu dari Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ibu Gembala, Mamita boleh bantu baca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan lagi baru dapat gaji, baru sukacita kita beribadah, baru sukacita kita menyanyi, menyembah Tuhan. Jangan. Mau bagaimanapun situasinya, tetaplah kita bersukacita. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang menjamin hari esok kita. Tuhan yang pelihara kita sempurna. Tuhan yang telah menyembuhkan penyakit kita. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Kalau maut saja Tuhan telah kalahkan, apalagi pergumulan hidup kita. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Bersukacitalah. Amin Bapak Ibu. Bersukacitalah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Minggu-minggu terakhir di bulan Agustus, saya ketika mau keluar dari tempat yang lama, resign, mengundurkan diri tempat yang lama, nggak ada yang tahu. Hanya saya, istri, dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Jadi di minggu-minggu saya udah siapin surat permohonan mengundurkan diri dari tempat yang lama pelayanan. Karena mengikuti panggilan dari Tuhan, saya merintis gereja sendiri Bapak Ibu, secara mandiri. Nah, ada jemaat di Depok. Saya paginya di Depok khotbah Bapak Ibu. Pagi di Depok jam 8, jam 10.30 di Cinere, dan sorenya terakhir itu kalau tidak salah itu di Bintaro Bapak Ibu. Kalau tidak salah ya, kurang lebih Agustus 2017 yang lalu. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Yang saya masih ingat itu adalah di Depok. Kenapa? Karena itu sangat berkesan buat saya Bapak Ibu. Selesai khotbah, altar call, terus saya mau pulang. Nah, terus saya mau berikutnya ke sesi berikutnya di Cinere waktu itu. Nah, lagi turun, ada satu keluarga ibu-ibu halak kita, orang Batak Bapak Ibu. Dia bilang begini sama saya, datang sama suaminya sama 2 anaknya. Bapak Pendeta, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Dia bilang, oh puji Tuhan, terima kasih banyak Bu. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi Bapak Pendeta jangan tersinggung. Kenapa Bu? Saya bilang, saya mau berikan sesuatu buat Bapak. Aduh, nggak usah repot-repot lah Bu, saya bilang. Tolong Bapak jangan tolak. Saya udah pengen sekali ngasih Bapak uang. Tapi nggak banyak Pak Pendeta. Udahlah nggak usah lah, saya bilang. Buat kalian aja lah itu. Enggak Pak Pendeta, saya sangat diberkati. Dia kasih uang Bapak Ibu. Disalamkan ke tangan saya, dikasih uang. Tolong Bapak Pendeta terima ya. Sampai saya disembahnya. Bapak Pendeta jangan tersinggung, jangan marah. Ya nggak marah lah, kalau dikasih duit kok marah, saya bilang. Nggak banyak Pak Pendeta. Ada 2 lembar dia kasih uang Bapak Ibu. Ditaruh dalam amplop, rapi ditaruhnya dalam amplop, dikasih. Oh ya terima kasih banyak, tolong doakan kami. Saya doakan dia Bapak Ibu, sama suaminya, anaknya 2. Perempuan anaknya 2. Saya nggak punya nomor telepon ibu ini. Dan saya nggak berteman di Facebooknya. Gitu, nggak tahu saya di mana ibu itu sekarang, apakah masih di ibadah di Depok, saya nggak tahu ya. Nah, ketika dari Depok menuju Cinere di jalan, istri saya buka uang amplopnya Bapak Ibu, karena penasaran berapa isinya. Ibu-ibu kan begitu. Begitu dibuka Bapak Ibu, ada betul 2 lembar, isinya 2 lembar uang Bapak Ibu, 10.000, 10.000. Istri saya nangis di situ. Istri saya nangis. Gitu. Nangis bukan karena sedikitnya, bukan. Cuman kan kita bisa lihat jemaat ini orang kaya kah, jemaat ini orang biasa-biasa kah, dari penampilan kan kita bisa baca, bisa lihat gitu kan. Dikasih 20.000 Bapak Ibu. Dan 20.000-nya uang baru, bukan uang lecek-lecek Bapak Ibu. Saya nggak tahu dapat dari mana ibu ini. Uangnya baru.
20.000. Istri saya nangis, istri saya bilang begini, ini nilai yang paling besar yang pernah aku terima selama kamu pelayanan, Pi. Selama kamu khotbah. Padahal kan kalau dibanding ada yang ngasih 500.000 kan lebih besar 500.000 kan. Tetapi yang 20.000 ini, uang 10.000, 2 lembar, itu nilainya lebih besar daripada nilai yang 500.000. Karena apa? Karena kalau orang kaya ngasih 500.000, kecil itu. Tapi kalau orang yang biasa-biasa ngasih 20.000, jangan-jangan uangnya udah gak ada lagi. Tapi dia kasih buat kita karena dia terberkati. Tahu ke Bapak Ibu, uangnya yang 20.000 itu sampai sekarang masih ada sama kami. Istriku laminating uangnya, Bapak Saudara. Dilaminating uangnya, uang 10.000. Minggu depan lah ya, nggak tahu di mana terselip uangnya. Dari tadi kami udah nyari-nyari, nggak ketemu duitnya. Minggu depan saya tunjukin sama saudara. 20.000 itu dilaminating sama istriku. Saya kaget. Jangankan aku yang kaget, tukang laminating pun kaget. Karena laminating 10.000 Bapak Ibu di tempat kami. Abangnya bilang, Bu ngapain uangnya dilaminating? Sayang banget. Nggak apa-apa bang, laminating aja. 10.000 loh, nggak apa-apa. Jadi 10.000 dilaminating, uang 10.000 dilaminating ada 2 lembar. Jadi biaya 20.000. Karena sekali laminating 10.000. Baru saya mundurkan diri. Ketika saya nggak punya uang Bapak Ibu, di dompet istriku cuma ada uang 20.000. Merintiskan jemaat cuma 7 orang. Kau mau harapin apa 7 orang jemaat saudara? Bayar sewa pun tak nutup, minus. 6 bulan 7 orang jemaat kami Bapak Ibu. Dari awal-awal saya merintis, 1 Oktober 2017 yang lalu. Udah 6 bulan cuma 7 orang. 7 orang 6 bulan. Kau mau harapin apa coba? Persembahan pasti minus lah. Gak usah kau hitung-hitung lagi, udah minus itu. Kau kasih tahu sama saudara. Tapi di dompet itu ada uang 20.000 yang dilaminating. Saya hanya bilang begini, karena ibu itu bilang begini. Bapak Pendeta bilang, Tuhan pelihara kita sempurna. Sampai detik ini Bapak Ibu, omongan ibu itu aku ingat betul. Tuhan engkau pelihara kami sempurna. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya gak pernah minta-minta sama jemaat. Boro-boro minta. Udah jemaat lagi susah juga, gimana mau minta. Gak pernah bikin-bikin proposal untuk minta-minta tolong. Gak pernah Bapak Ibu. Saya hanya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, jemaat yang di Depok bilang begini, Tuhan pelihara sempurna. Uang 20.000 dilaminating, kalau dirobekin nggak bisa lagi Bapak Ibu. Tapi Tuhan pelihara sempurna. Saya imani, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya nggak tahu jemaat itu di mana sekarang. Sampai hari ini, saya nggak pernah minta-minta sama jemaat. Boro-boro minta-minta sama orang-orang kaya, nggak pernah saudara. Saudara cek lah, nggak pernah saya minta-minta. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya saksi betul, saya saksikan betul. Bersama istri saya, Tuhan pelihara kami sempurna. Saya imani apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Makanya berkali-kali ku bilang, baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan kau dengar kitab Talmud, salah itu. 20.000 ini sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Nanti minggu depan saya tunjukin sama saudara. Yang terselip di dalam dompet warna merah itu. Istri saya punya dompet 2. Dompet yang lama warna merah, sekarang warna biru. Di situ ada 20.000 uang. Uang itu yang selalu kami ingat Bapak Ibu. Wah, makanya nggak sampai tergeletak, nggak sampai dipermalukan, tetap melangkah dengan iman, terus melangkah dengan iman. Bapak Ibu, saya tahu rasanya seperti Yosua itu, diketawain, gimana mau robohin tembok Yeriko dengan keliling-keliling begitu, bawa-bawa sangkakala. Tapi Yosua taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang puji Tuhan, pujilah Tuhan. Bapak Ibu, mau sesusah apapun hidupmu, yang pertama, ingatlah. Yang pertama, ada 2 hal. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan pelihara kita sempurna. Yang kedua, teruslah puji Tuhan. Amin. Ketika kau memuji Tuhan, jangan kau minta-minta sama manusia. Jangan. Aku doa, jangan kau sampai minta-minta sama manusia. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Amin. Saya itu dipelihara Tuhan. Gereja GB Moria Tuhan pelihara. Nggak sampai bikin-bikin proposal. Enggak saudara. Saudara tahu sendiri, setahun persembahan cukup dengan doa. Nggak ada Tuhan bisik-bisik saudara. Aku baca Alkitab. Dan Roh Kudus jamah. Kulihat jemaat lagi susah, persembahan cukup dengan doa. Amin. Jadi kalau gembalanya nggak minta-minta, hanya memuji Tuhan, doaku, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, jangan kau minta-minta sama manusia. Kau doa sama Tuhan. Teruslah puji Tuhan. Amin. Iya kan. Minggu depan saya tunjukin uangnya Bapak Ibu. Dilaminating, nggak akan mungkin uangnya baru, uang 10.000 2 lembar. Saya ingat itu. Sepertinya Tuhan itu mau kasih tunjuk. Sebelum saya
melangkahkan kaki keluar di tempat yang lama saya mau merintis. Aduh, 7 orang Bapak Ibu jemaat kami. Awal-awal itu. Dan sekarang puji Tuhan ada beberapa jemaat tambah. Di Palangkaraya juga bisa merintis. Ada juga pergumulan di Palangkaraya. Aduh, minta ampun. Udahlah minus persembahan di Palangkaraya. Ditonjok orang pula. Dihasut lagi jemaat. Aduh, minta ampun deh. Tapi ya puji Tuhan lah. Saya nggak ngomong doang di mimbar ini. Saya saksikan betul. Yang kami lakukan hanya ngadu sama Tuhan. Memuji Tuhan. Aku bernyanyi. Bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Minimal ada 3 ciri-ciri anak Tuhan yang hidup mengandalkan iman, dalam kurung andaliman. Kita belajar dari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yang pertama tanda ciri-ciri anak Tuhan yang hidup mengandalkan iman, senantiasa mengimani firman Tuhan. Amin. Yang kedua, senantiasa memuji Tuhan. Apapun situasinya, tetaplah memuji Tuhan. Yang ketiga, ini dia saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan perintahkan kepada Yosua. Yosua pasal yang ke-6 ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Tuh. Bapak Ibu, kan bisa aja Tuhan ngomong kan. Setelah Yosua kau kelilingi itu, 1 kali kan bisa roboh. Bisa. Tapi kenapa mesti harus 7 hari? Hari pertama sampai hari yang ke-6 1 kali dikelilingi. Kemudian hari yang ke-7 harus dikelilingi itu berapa kali katanya saudara yang kasih Tuhan? 7 kali. Jadi 7 tambah 6 13 kali baru roboh. Kan harusnya kan bisa aja kan Tuhan buat. Kan kuasa Tuhan itu dahsyat. Tapi kenapa harus 7 hari? Kenapa mesti sampai 7 hari dikelilingi tembok Yeriko? Itu bicara apa? Saudara yang kasih Tuhan, saya mencatat begini. Senantiasa sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Jadi kalau saudara sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah minum perjamuan kudus, sudah kasih minyak urapan, sudah kau bekerja, sabar tunggu waktunya Tuhan. Jangan kau paksa-paksa Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu yang dipaksa hasilnya gak baik. Gak bagus hasilnya. Tapi kalau saudara dan saya sabar menunggu waktunya Tuhan, percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Ibu Gembala Mamito, Pengkhotbah 3:11. Pengkhotbah 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sabarlah Bapak Ibu, abang dan kakak, dan itu burju. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan itu pasti indah. Tidak buru-buru dan tidak pernah terlambat. Semuanya pas, indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Senantiasa sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Sebagai hamba Allah pun saya sabar menunggu waktunya Tuhan Bapak Ibu. Ya kan, aduh kok Tuhan gimana ini mau bayar sewa gak ada duit. Nah, Tuhan kirim berkat lewat mana aja pas jumlahnya sesuai dengan bayar sewa. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya percaya imam-imam itu nggak akan ngeluh dia. Karena kenapa? Karena dia tahu waktunya Tuhan itu yang terbaik. Kalau Tuhan suruh selama 6 hari kelilingi 1 kali dan hari yang ke-7 kelilingi sebanyak 7 kali, mereka manut aja taat. Kenapa? Karena mereka tahu waktunya Tuhan itu yang terbaik. Setelah 13 kali putaran baru itu roboh. Iya kan? Dari hari pertama sampai hari ke-6 kan 1 kali. Hari yang ke-7 kan disuruh 7 kali. 7 tambah 6 kan 13.
13 kali putaran baru itu roboh, Bapak Ibu. Kenapa sampai nunggu 13 kali putaran? Ya karena itu waktunya Tuhan. Kenapa kita harus menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Ya karena waktunya Tuhan. Ikuti kata-kata saya, dalam hidup ini semuanya punya musimnya masing-masing. Amin. Iya. Kalau udah musimnya kau diberkati oleh Tuhan, kau pasti diberkati. Kalau musimnya kau dipromosi, kau pasti dipromosi. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tetaplah hidup benar. Jangan jahat sama siapapun. Jangan curangi siapapun. Dan jangan iri kepada berkat orang lain. Karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Amin. Jangan iri sama orang. Karena kita nggak tahu bagaimana dia susah payah menjalani hidupnya. Kan kita taunya lihat orang tuh enaknya aja. Dia udah sukses ya. Kita nggak tahu ketika dia lagi di bawah, merangkak. Bahkan sampai merayap mungkin. Nggak tahu kita. Kita tahunya dia udah naik, udah hebat, udah sukses. Jemaatnya udah banyak. Kita nggak tahu ketika dia lagi susah. Nggak boleh begitu. Kita harus tetap senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Amin. Jangan terbalik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu, kebanyakan baca kitab Talmud itu. Susah jadinya. Terbalik jadinya. Makanya baca Alkitab, biar lurus hati dan pikiran kita, roh kita. Amin Bapak Ibu. Senantiasa sabar menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagianmu, bagianku gak usah pusing. Tuhan harusnya begini dong. Harusnya begini dong Tuhan. Gak perlu kita ajari Tuhan. Bagianmu, bagianku hanya percaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema khotbah Gereja GB Moria Minggu 11 April 2021, andaliman. Sama-sama katakan andaliman. Sama-sama katakan andaliman. Artinya mengandalkan iman. Kita belajar dari kisah tembok-tembok Yeriko diruntuhkan. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya mencatat minimal ada 3 ciri-ciri anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan iman. Dalam kurung andaliman. Yang pertama, senantiasa mengimani firman Tuhan. Matius 17 ayat 20. Yang kedua, senantiasa memuji Tuhan. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir, senantiasa sabar menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Buah mengkudu di Bukit Tinggi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mempunyai langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam roh hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, setelah kami diberkati oleh firman-Mu, kami akan bersatu dengan tubuh darah Kristus. Kami akan menerima yang terbaik dari sorga, tubuh darah Kristus. Kami percaya setiap kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami diampuni, kami dikuduskan, kami disempurnakan, kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari siapkan perjamuan kudus. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi. 1 Korintus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak hanya sampai mengingat. Tujuannya kita mengingat adalah supaya kita senantiasa hidup benar. Senantiasa melekat kepada firman Tuhan. Senantiasa mengimani apa yang Tuhan ucapkan. Apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Makanya berkali-kali ku katakan bacalah Alkitab saudara. Amin. Yang tertulis maupun yang saudara download di HP Bapak Ibu. Ayo berikan waktu minimal 30 menit lah sehari. Iya kan. Satu hari itu kan 24 jam.
Satu hari itu 24 jam Bapak Ibu. Saudara kasihlah 10%-nya ya kan, 24 menit, ya udahlah 30 menit lah ya kan. Kita baca Alkitab, berikanlah waktu untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita diingatkan kembali, oh iya ya, tubuh Kristus itu sudah hancur untuk hidupku, maka aku harus jaga hidupku ini. Gak boleh lagi sembarangan. Iya kan, kita ingat itu supaya kita itu jaga diri kita. Kita rawat tubuh kita, jangan narkoba, jangan begadang, jangan minum minuman alkohol, jangan merokok. Iya kan, jangan narkoba, kan begitu. Jangan free sex, ya kan. Udahlah, kita jaga kekudusan, begitu. Puji nama Tuhan, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Berkat tubuh Kristus, kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya segala sakit penyakit, kelemahan tubuh kami sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Kristus. Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Yang kita ingat adalah karya Kristus di atas kayu salib. Berkat darah Yesus kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, kita disempurnakan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama ikuti doa saya dengan iman, ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus segala kelemahan, segala kutuk dan kegagalan sudah selesai di atas kayu salib. Berkat darah Yesus kami dikasihi Kristus, kami diberkati Kristus, kami disayang Kristus, kami dikuduskan, disempurnakan. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum inilah darah Yesus. Setiap sudah terima tubuh darah Yesus, tak bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, kami bersyukur telah menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami bebas operasi, bebas leukemia, bebas segala virus corona. Dalam nama Yesus, berkat darah Yesus kami terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Yesus kami percaya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah menerima tubuh darah Kristus dan bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Kristus. Kita sudah juga bersatu dengan tubuh darah Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Sapa-sapanya nanti Bapak Ibu ya, setelah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mamito. Pengumuman. Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Sebagai pengumuman, yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah GBI Moriah pada minggu depan. Yang pertama yaitu Renungan Firman Tuhan hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat live Facebook. Dan waktu Indonesia berdoa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat
via Zoom. Ibadah raya online GBI Moria pada hari Minggu depan tanggal 18 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Dan bagi putra-putri, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari Minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Khusus bagi kaum muda, silakan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Krisko Nali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moria. Visi GBI Moria adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini. Untuk sementara waktu kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Percayalah, kami senantiasa mendoakan saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, dan rumah tangga saudara. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Mamito. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak buat waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di penghujung ibadah ini kami memperdoa syafaat bagi setiap nama jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook hamba. Semuanya diberkati, sehat selalu, umur panjang, terpelihara sempurna, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemanapun kami melangkah, dijaga malaikat Tuhan yang kudus. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar menjadi bagian kami orang percaya yang senantiasa melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Hambamu berdoa bagi Boto Evi Boru Purba, Mama Regan yang hari ini berulang tahun. Kami percaya usia bertambah, berkat Tuhan juga pasti bertambah. Urapan dari sorga juga selalu baru atas kehidupan anakmu ini, Boto Evi Boru Purba. Bersama dengan Bang Noval dan Regan yang ada di Jerman juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hambamu juga berdoa buat Abang Bernadik Novi, Bernadik Kalangit, Abang Novi bersama dengan Mama Juragan, Mama Elma bersama Kakak Bella diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan adik Deci yang di Banjarmasin diberkati keluarga ini. Tuhan berkati Abang Novi bersama Mama Elma. Juragan diberkati sehat selalu, umur panjang, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berkati selalu, dijauhkan dari segala orang-orang jahat dalam nama Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai keluarga ini. Berkati juga Boto Eli Brigita Boru Purba bersama Lai kami diberkati Tuhan. Bersama dengan putranya diberkati selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berkati Boto kami bersama dengan Lai. Lai juga bisa jadi jenderal, diberkati Tuhan, kemanapun melangkah dijaga malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti sembuh. Kami tolak segala yang jahat, Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar siapapun yang butuhkan pekerjaan, kiranya minggu-minggu, bulan-bulan ini diberikan pekerjaan yang baru, gaji yang baru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah bekerja, diberkati pekerjaannya, diberkati karirnya, terus tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Hamba juga berdoa agar siapapun mereka yang mau menikah di tahun ini, bingung soal biaya, kami percaya Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang sanggup menyediakan dengan caramu yang ajaib. Tuhanlah gembala kami yang hidup. Kami berdoa setiap pasangan-pasangan muda yang mau menikah, Tuhan pasti berikan kekuatan, imannya dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedai kopi Horja di Siantar diberkati oleh Tuhan, sukses selalu, berhasil bersama dengan seluruh karyawan diberkati, dan pelanggan-pelanggan juga diberkati, sehat selalu, umur panjang, dan boleh jadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan
dipermuliakan. Berkati selalu Kopi Horja Siantar ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Mama Hakim yang ada di Kepanjen Malang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Mama Hakim. Kami bersuka cita Mama Hakim yang di Pengadilan Kepanjen Malang selamat dari gempa bumi. Kami bersuka cita buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Le Henry Butar-Butar bersama dengan Mama Kapitong Tuturi Handayani di LP Kasongan. Tuhan berkati keluarga ini, dijauhkan dari rancangan orang jahat. Kedua putranya juga diberkati. Hamba juga berdoa buat Mama Bos Dapur Teni di Palangkaraya bersama dengan Om Yuan dan kedua putra-putrinya diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan Kakak Tektil juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersuka cita seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Semuanya sehat-sehat, semuanya umur panjang, terpelihara sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia penuh kemuliaan Allah dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di Kupang, di NTT dan sekitarnya, kiranya diberikan kekuatan, ketabahan dan sukacita. Kami percaya bantuan dari para donatur semuanya akan tiba dengan selamat dan terbagi dengan adil. Kami tolak segala pencurian, kami tolak korupsi dalam nama Yesus. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengalami musibah gempa bumi daerah Surabaya, Malang dan sekitarnya, kiranya juga semuanya sehat, diberkati seluruh TNI Polri, jajaran gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, RT RW, kepala desa, kepala dusun, semuanya diberikan hati yang jujur agar bantuan-bantuan boleh tiba kepada yang menerima dengan baik dan tidak ada yang dikurangi. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita buat kebaikan-Mu. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga. Berkati juga Wapres bersama keluarga. Seluruh kabinet menteri bersama keluarganya diberkati. Hamba juga pada khusus bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan bersama keluarga. Amang Luhut Panjaitan bersama keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak permohonan doa kami, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan. Kami bersuka cita di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria Minggu 11 April 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Siapa saja yang sudah mengikuti ibadah hari ini ya. Salam Bung Mazmur di Palangkaraya. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu juga. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mama Juragan, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat melayani. Tuhan berkati. Sama-sama Mama Juragan, kelotok salam buat Abang Kapiten sama Kakak Bella sama Adek Eci. Sama Embo juga ya, Tuhan berkati. Mama Juragan di Banjarmasin. Salam Banjarmasin, luar biasa. Rindu Banjarmasin.
Ada Kak Emma, Mi? Salam Kak Emma. Happy Sunday. Salam ya buat Sorta. Ya, kan? Ibu guru Sorta. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Mama Juragan, mantap sudah. Tuhan berkati. Boto Eli Brigita Boru Purba. Salam dan selamat di minggu. Boto dan Eda sama-sama. Botoku Naburju bersama lain Naburju. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena prinsip kepercayaan kita bukan melihat betul, tapi karena iman akan kuasa dan janjinya. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Boto Naburju. Ini dia nih kedai kopi Horja Siantar. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kedai kopi Horja Horas. Ayo Boto lain. Abang kakak, iya kan? Mari, habis ibadah, makan siang dulu. Bisa juga makan siang di sini. Ada juga makanannya, menu-menunya. Makan siang, ngopi, minum teh, ya kan? Kopi kedai kopi Horja Siantar. Pokoknya aku pasti ke sana. Yalah, pas pulang kampung kan. Tuhan berkati ya. Sama Boto sana Buru Sigumonrong. Tuhan berkati. Salam ya buat Boto sana Sigumonrong. Haleluya. Ada istrinya Pak Brombon nih. Salam Ibu Yohana Hasniati, Mama Ervan. Nah itu dia. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat beribadah Pak Gem dan Ibu. Ya dan amin untuk firman Tuhan. Amin, amin, amin. Sama-sama. Inang Hotmaudor Matondang. Ibu Yohana di Palangkaraya ya. Kedai kopi Horja Siantar. Hotmaudor Matondang di Ciracas. Tuhan berkati Nang. Salam Horas. Tuhan berkati. Ini Mama Monik. Mama Monik itu rajin masak ya, buat suami bekal luar biasa. Selalu sukacita. Tuhan berkati Boto. Tadi pagi-pagi si Lai udah kerja ya. Jadi jemaat kita itu, Bapak Ibu, mamanya Monik itu Rosmayani Boru Purba Tamba. Suaminya namanya Tahan Tambunan. Security di daerah mana nih? Kuningan. Security di daerah Kuningan. Pagi-pagi udah berangkat, tadi pagi dia bilang, "Ini WA. Salam Pak Gem," katanya. Mama Monik udah masak, udah baik dia katanya. Ya emang baik lah tiap hari kan. Pagi-pagi udah WA jam 6:30. Dibekali tiap pagi dimasakin. Kalau udah istri yang masak itu pasti bumbunya pas ya. Ya kan? Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis gitu. Atau hambar, nggak mungkin lah ya. Andaliman. Biar gampang diingat, ya kan? Andaliman, mengandalkan iman gitu. Kayak emang ketawa nih Andaliman nih. Iyalah, kita tuh harus kreatif. Jemaat tuh kan udah susah hidupnya. Kalau khotbah sudah susah juga, kita jemaat apa yang dibilang pendeta ini? Susah kali ngerti. Ya kan kita tuh khotbah tuh yang simpel, judulnya pun harus simpel. Enggak usah yang berat-berat ya gitu kan. Yang dibahas juga Alkitab lah. Ya Talmud pula dibahas. Aneh itu orang saudara. Nah ini dia. Boto sana Sigumonrong. Selamat hari Minggu Boto Naburju. Salam buat keluarga. Sama adik-adik di rumah ya. Iya. Ito Siska di Tangerang. Tuhan berkati ya. Luar biasa. Wih, orang jauh nih. Maria Spadi di Amerika ini. Jam berapa Bu di Amerika Bu? Maria Spadi. Maria Boru Sitohang. Suaminya Spadi. Jam berapa Bu sekarang di Amerika Bu? Di Amerika orang ini. Di mana ya? Lagi jalan-jalan di La Corner di Amerika, kota tua. Di Amerika juga namanya kota tua ya? Kayak Bills. Kayak yang di Jakarta di kota tua itu di ini. Puji Tuhan ya, berkat Facebook ini ada aja jemaat dari Amerika gitu. Kalau kita belum pernah ke Amerika, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sehat-sehat. Tuhan berkati ya Bu. Ibu Maria Sitohang, Boru Sitohang Spadi, nama suaminya Spadi. Anaknya ganteng nih. Anaknya mirip ibu itu loh, mirip. Berarti gennya bagus ya, gen Medan ya. Medan. Anaknya itu laki-laki tapi mirip mamanya. Gen Medannya kuat ya. Itu mungkin Andaliman kali ya. Pengaruh Andaliman. Haleluya. Ini Tuhan berkati ya.
Ito Naburju, Ito Maria Boru Sitohang. Sitohang kan? Sitohang. Nah ya Sitohang. Sitohang itu masuk Situmorang nih. Mama aku baru Situmorang. Begitu. Dari Lutung. Pintu Bosi. Samosir. Situmorang. Situmorang. Putrinya Oma Lena. Ini Oma Lena pengennya bule. Aduh minta ampun. Oma minta nyari bule katanya. Bercanda Pak Gem kalau ketemu. Oma udah ketemu bule belum? Bercanda Pak Gem. Tapi kalau ada boleh deh katanya gitu. Oma ya. Kakak Christine Yakoba Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga ya. Puji Tuhan. Devi Ratnasari di Pangkalan Bun. Tuhan berkati Devi. Salam buat keluarga papa mama ya. Haleluya. Ibu Guru Yerna yang baik hatinya di Palangkaraya. Tuhan berkati Ibu Guru yang baik hati. Salam buat keluarga. Ito Charhilingga di mana orang ini? Di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Tuhan berkati Ito Charhilingga. Salam buat keluarga ya. Salam buat Lai ya sama adik-adik di rumah ya. Puji Tuhan. Kakak Resmida Raja Gugu. Tuhan berkati di Depok. Haleluya. Pak Aan di Banjarmasin. Tuhan berkati Pak Aan. Salam buat keluarga. Nah, ini Le Mariot ini di Papua. Manokwari, Papua Barat. Salam Manokwari, Papua Barat. Tuhan berkati. Jam berapa nih sekarang ini di Papua? Beda 3 jam kan? Setengah 2 berarti. Sekarang setengah 12. Di Jakarta setengah 12. WIB. Setengah 2 jam atau 3 jam sih? 3 jam ya? Papua ya? WIB dengan WIB Timur. Sekarang sini setengah 12, berarti kalau di sana sini 11.25. Berarti di sana 12.25, 13.25 sama. Wow, udah setengah 3 di sana nih. Luar biasa, mantap jiwa. Tuhan berkati ya Le Mariot Ronald Naburju. Anaknya kembar loh nih, laki-laki. Tri Deborah Pardede, Tuhan berkati. Ito Debi, Ito Deborah. Nah ini mamanya siapa? Mamanya Eca. Bou Rismawani Boru Purba. Bogor. Luar biasa Bogor. Tuhan berkati Bou Naburju. Maria Maudi, Tuhan berkati Maudi di Bogor bersama Ray. Tuhan berkati ya. Dia masak kue loh sekarang nih. Si Maudi. Iya. Jualan apa? Itu jualan deh kuenya. Kasih tahu ya biar kita bantu promosi. Jual apa sih? Apa? Yang dikasih sama si Rija itu apa? Itu brownies. Brownies. Masa? Iya, dia masak brownies dia jualan. Wisya Yonita, Mbak Wisya. Ah ini Mbak Wisya juga jualan ini. Ikan Manado, suwir. Ikan Manado suwir. Cakalang suwir. Tuh, Bapak Ibu yang pengen masakan Manado, hubungi itu ya. Wisya Yonita. Tuh, recommended. Mantap sudah makanannya, mantap jiwa. Enak sekali masakannya. Mama Cia di Palangkaraya, Tuhan berkati. Haleluya. Abang Noval, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Moria, Tuhan berkati Abang. Luar biasa, sehat selalu ya. Salam buat Boto, Evi Boru Purba. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Abang Noval kan? Iya. Dia punya Paitua. Maituanya ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama Regan. Sama-sama Boto. Terima kasih Boto, selamat hari Minggu. Horasiantar sana Boto sana Sigumonrong bersama Kopi Horja. Tuhan berkati. Sehat selalu ya. Sukses kita semua ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada itu putrinya Amang Malden, Trivena Hasibuan. Tuhan berkati Tuhan Naburju. Iya, Trivena Hasibuan. Ibu Yuli Kaligis, Tuhan berkati ya di Cikarang. Luar biasa, luar biasa. Semuanya sudah disapa-sapa ya. Nah ini dia, nggak jualan bang, cuma bikin aja iseng-iseng. Oh, justru hobi yang dibayar itu jualan ya. Kalau bisa jadi duit,
Jualan lah dek. Itu kita bantu promosi. Sama jualan kopi juga kalau nggak salah mereka ya. Jualan kopi masih toh? Kopi yang di apa namanya tuh? Milkshake ya? Bukan milkshake apa? Apa sih? Kopi kekinian lah pokoknya. Iya. Makanan. Kabarin ya kalau udah mulai usaha. Kita harus support lah. Kalau bukan kita siapa lagi yang support? Ya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi hari Rabu tanggal 14 April 2021. Ya kan? Bukan ibadah sih, renungan firman Tuhan setiap Rabu jam 9 pagi. Saudara bisa ikuti live streaming atau offline-nya jam berapapun, ya kan? Kemudian jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya bisa ikuti program Waktu Indonesia Berdoa WIB via Zoom setiap Jumat minggu kedua minggu keempat tiap bulan. Nah, Jumat besok ada WIB jam 7 malam gitu sampai jam 8 lewat dikit biasanya. Baru minggu depan tanggal 18 April 2021, ya kan? Kita ibadah lagi. Terima kasih banyak buat doanya Bapak Ibu ya. Saya bisa hari apa ya? Hari Jumat kemarin saya dikirimin itu stola warna merah memang. Jadi kalau sinode GB itu mau naik tingkat pejabatnya itu ujian Bapak Ibu. 2 minggu di wawancara dulu, habis wawancara lulus ikuti diklat. Jadi diklat itu pendidikan dan latihan selama 2 minggu kurang lebih. Habis diklat ujian, begitu ada ujiannya. Jadi nggak sembarangan naik pejabat kalau di GBI, sinode GBI. Jadi itu memang harus begitu dia. Ada ujian-ujian yang nggak langsung diangkat-angkat aja kayak gitu, nggak bisa. Jadi ada belajar ujiannya yaitu teologi. Yang diuji itu ilmu teologi, kemudian tata gereja sinode GBI, kemudian pandangan-pandangan tentang pengajaran yang sekarang, begitu. Kemudian tentang, makanya saya kemarin tuh agak baru selesai diklat juga tuh kan, makanya tentang nggak boleh bercerai, kawin cerai itu nggak boleh karena itu diingatkan kembali. Makanya tugas pendeta lebih gembala itu harus ingatin nggak boleh kawin cerai begitu. Jadi kita itu harus ikuti firman Tuhan dan nggak boleh standar ganda begitu. Ya ikutilah firman Tuhan begitu. Makanya terima kasih banyak Bapak Ibu, Abang dan Kakak buat doanya. Nanti tanggal 27-28 saya ditabiskan jadi PDM, ya kan? Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena buat gagah, bukan karena kita pintar, tapi karena Tuhan yang tuntun gitu. Ya kita hanya belajar, berdoa. Jangan lupa makan siang, ya kan? Karena itu kalau hanya minum air putih ternyata nggak sanggup, saudara. Kita harus makan siang juga, ya kan? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat doanya. Itu dia yang baru bergabung, Tuhan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kak Emma, terima kasih ya Kak Emma. Oke deh, semuanya sudah disapa-sapa. Sampai jumpa lagi hari Rabu, tanggal 14 April 2021 jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Melangkah dengan